Shalom, salam sejahtera bagi Mama Nginang dan keluarga. Di minggu Advent yang kedua ini, kita akan mendengar bagaimana kedatangan Kristus menjadi sesuatu yang nyata dan lebih dekat dengan kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di minggu hari ini tertulis di kitab Mazmur 85 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Dengarlah sabda Tuhan. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kembali kami, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perhatikanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaannya akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilannya akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di minggu Advent yang kedua ini, kita berbicara tentang bagaimana kedatangan Kristus harus dipersiapkan dengan lebih baik. Apa yang membuat kita semakin mendekatkan diri adalah sebuah pergumulan yang semakin dekat bahwa kita ingin dipulihkan. Dan inilah menjadi doa permohonan bangsa Israel, ingin dipulihkan. Orang yang ingin dipulihkan tentu karena ia menemukan sebuah atau dua atau tiga atau banyak pergumulan itu. Bangsa Israel memiliki pergumulan yang besar adalah Allah ingin murka. Mereka ingin dipulihkan. Dan orang yang dipulihkan tentu harus sadar apa yang digumulinya. Orang yang sakit, pergumulannya adalah ingin dipulihkan dari sakit. Orang yang mempunyai pergumulan tentang ekonomi akan ingin dipulihkan sebagaimana keadaan ekonomi yang lebih baik dan mungkin pernah lebih baik. Orang yang ingin dipulihkan dalam persaudaraan, dalam komunikasi, dalam bermasyarakat, bahkan dan bergereja pun ingin dipulihkan karena ketidakbaikan, ketidaknyamanan dari pergumulan itu tentu mempunyai ekses yang begitu berdampak. Duduk salah, berdiri salah, berpikir pun terkadang salah, apalagi berkata-kata. Bangsa Israel memiliki pergumulan yang sama ketika mereka mengatakan ya Tuhan yang telah memulihkan keadaan Yakub. Mereka melihat kembali ada sebuah kesempatan untuk menemukan pemulihan itu. Karena dengan pemulihanlah Allah mencurahkan berkat-Nya. Pemulihan yang ingin ditawarkan adalah bagaimana jemaat bumi anggrek adalah jemaat yang menemukan pemulihan bukan sesuatu yang mengenakkan di telinga, mengenakkan didengar, bukan hanya sesuatu yang membuat kita terasa seperti kehilangan beban. Namun bagaimana esensi dari pemulihan adalah pemulihan dari dosa yang kita bawa setiap harinya. Saudaraku yang terkasih, setiap orang mungkin mempunyai pengalaman. Jalan ke HKBP Bumi Anggrek, dia tahu jalannya. Kalau kami yang sedang ditempatkan gereja di Bumi Anggrek Blok RS 168, saya tahu benar bagaimana saya setiap hari berangkat dari rumah
ke kantor atau ke gereja atau dalam pelayanan-pelayanan yang rutin. Saya tahu benar berapa lubang yang harus saya hindari dan berapa lama perjalanan saya. Itu suatu hal yang lumrah. Namun pernahkah kita mengatakan, saya sudah tahu. Saking tahunya kita katakan, sudahlah, semua akan biasa-biasa saja. Saya juga tahu bahwa perjalanan saya akan menghabiskan pertemuan-pertemuan yang menarik dari orang-orang sekitar. Ketika saya melewati, saya tahu benar berapa kali toko ini akan buka, berapa kali pagar tetangga akan buka. Namun saya juga terjebak dalam sebuah situasi ketika hujan deras dan saya lupa. Ternyata ada lubang yang sebenarnya saya tahu tidak begitu dalam, namun karena kondisi saya akan mengambilnya dan saya terjebak. Dan terjadilah hentakan, tak. Saudaraku yang terkasih, manusia juga memiliki cara yang sama ketika dipulihkan. Merasa kita dekat dengan Tuhan dan kita tahu bahwa bagaimana cara Tuhan bekerja. Kita tahu Allah yang baik itu Allah yang pemurah dan pengampun. Dan kita terjebak dengan situasi, tahu saya Tuhan begitu baik. Dan kita terlalu biasa dan kehilangan rasa luar biasa dalam bertuhan. Kebiasaan kita membuat kita semakin tergerut dalam sebuah kondisi di mana kita tak mampu bangkit. Dan firman Tuhan menawarkanmu di minggu penantian ini, kedatangan Kristus. Setahu dan sehebat apapun kita mengenal Kristus, dan kita tahu bahwa dampak dari dosa adalah menjauhkan diri dari Tuhan, firman Tuhan menawarkan sebuah jalan. Dan Allah yang besar, Allah yang mau menghidupkan kita kembali, Allah yang memberikan harapan, memberikan sukacita, memberikan kesempatan dengan cara pemulihan darinya. Tawaran Kristus adalah, mari dengarkan kembali suara Tuhan. Suara Tuhan yang menggema dan memberikan sebuah solusi. Secara khusus memberikan sebuah obat. Obat pemulihan adalah kembali mendengar firman Tuhan itu. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan. Kebodohan yang kita lakukan adalah kita kembali kepada sebuah pemikiran bahwa Allah yang begitu baik, Allah yang begitu sempurna, Allah yang mengampuni kita. Namun kita lupa, Allah juga pemarah. Allah ingin murka. Kemurkaan Allah bukan karena ketidaktahuan, namun kemurkaan Allah karena kita kehilangan arah. Kehilangan arah di mana Allah yang mendekatkan diri, namun kita menjauhkan diri. Saudaraku yang terkasih, ada yang mengatakan komunikasi kebodohan adalah komunikasi ketidaktahuan. Seorang bapak yang memiliki kesempatan untuk datang kepada seseorang, namun dia mendiamkannya karena dia tidak tahu bagaimana membahasakan komunikasi mereka. Suatu saat dia berbicara dan dia menemukan sebuah kesempatan lain untuk berbicara kepada ciptaan Tuhan yang lain. Di suatu hujan yang deras, datanglah seekor burung mengetok rumahnya. Dia pikir orang, dia buka, dia cari tidak ada. Dia buka kembali dan dia lihat ternyata di bawah ada burung. Dia buka pintu rumahnya lebar-lebar dan dia katakan, silakan masuk, ayo masuk, masuklah. Aku memberikan tempat terbaik, di sana hujan. Saking penasarannya dia kembali membuka dan dia berikan makanan. Dan rasa takut pun muncul dari seekor burung tadi. Dia terbang dan lari. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Berapa menit kemudian dia lihat dan dia dengar suara burung itu. Ternyata burung itu berada di gudang rumahnya. Karena ada hewan-hewan lain dan dia nyaman di situ. Hingga akhirnya dia berpikir, kenapa dia nyaman di situ, tidak nyaman di rumahku? Saya memberikannya banyak hal, namun tidak mampu dipahaminya.
Burung mewakili kedunguan dan kebodohan kita. Allah menawarkan segalanya. Dan Allah membisikkan dalam firman-Nya, karena kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan kesejahteraan akan bercium-ciuman. Kemesraan antara kasih harus terwujud dengan keadilan dan damai sejahtera. Keadilan hanya diberikan bagi orang yang lebih tinggi posisinya. Kesejahteraan hanya diberikan bagi orang yang memahami dirinya. Dan kesejahteraan yang kita terima adalah bukan karena ketidakadanya pergumulan, ketidakadanya permasalahan ekonomi, ketidakadanya permasalahan sakit. Namun sejahtera juga hilang karena kita jauh dan melupakan firman-Nya. Saudaraku yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan dimanapun engkau berada. Apa dampaknya orang yang kembali kepada firman Tuhan dan mau merenungkannya? Dan selalu dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Karena dengan berbahagia, dia mampu bersyukur. Karena orang yang mendengar firman Tuhanlah, dia mampu melihat sebuah harapan. Ketidakmampuan, ketidaknyataan, dan kegagamangan kita untuk menantikan Allah yang besar itu ditawarkan kembali di minggu Advent ini. Bahwa dirimu adalah orang-orang terberkati dengan mendengar firman-Nya. Dan orang-orang yang dinantikan untuk mendapatkan berkat. Bagian kedua dikatakan, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Kebaikanmu, harapanmu, dan rangkulanmu ternyata menyejukkan hati. Kesejukan kita sampai pada sebuah sukacita di dunia. Dunia siapa? Dunia para orang-orang yang bersukacita. Dan itulah yang disampaikan kepada sorga. Sorga menyampaikan berkat-Nya kepadamu, bukan hanya pada dirimu, namun yang dipulihkan Tuhan berada di sekitarmu. Engkau dipulihkan bersama dengan orang-orang di sekitarmu. Bahkan alam ciptaan pun, hewan, udara, dan lainnya menemukan berkat Tuhan. Kesejahteraanmu, kesejahteraan orang-orang di sekelilingmu. Dan kesejahteraanmu adalah kesejahteraan orang-orang yang berada dekatmu. Alam dipulihkan, dunia dipulihkan, Indonesia dipulihkan dari corona, dunia dipulihkan dari corona. Dan setiap orang dipulihkan dari ketidakbersihan. Ketidakbersihan dari ciptaan yang kita sudah rusak. Tidak ada tanggung jawaban itu. Dan ketidakadaan rasa syukur dari diri kita. Bahwa hidup bersih, hidup yang dipulihkan adalah berasal dan kembali kepada Allah. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalannya. Jalan orang percaya adalah jalan yang menuju kepada pengharapan. Dan pengharapan kita di minggu-minggu Advent yang kedua ini mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan pemulihan. Namun kita juga diminta untuk menyadari pemulihan kita wajar ketika meminta kesembuhan sakit. Wajar ketika kita meminta kesembuhan dan pemulihan ekonomi. Namun lebih wajar dan tidak boleh ditinggalkan, kita dipulihkan dari dosa yang tak mampu kita pulihkan. Datanglah kepada Kristus. Kristus memulihkanmu, memberikanmu kesempatan, dan memberikanmu sukacita dalam pengharapan yang kita akan rayakan, di mana tanggal 24, 25, 26 perayaan kita adalah perayaan yang menyejukkan dan memberikan hasil, di mana Allah memberkatimu dan dimanapun engkau berada. Pesan tanggal 5 adalah Natal sekolah minggu yang mungkin boleh sudah kita rayakan. Mungkin mereka tidak banyak, namun ingatlah, mereka mewakili keberadaan wilayah-wilayah di mana bersukacita. Ini peranmu lah amang inang untuk menyampaikan pesan Natal itu. Rangkul, ajak, dan temukan kedamaian di tengah-tengah keluarga,
Kalaupun ada yang kurang dari perayaan itu, baik itu masalah konsumsi, masalah komunikasi yang sudah terlewat, atau apapun yang kurang, mari bantu gereja untuk mendoakan, kita mari merangkul, niscaya kebaikan dan dari pemulihan Kristus yang kembali kepada firman-Nya membuat kita semakin diberkati, gereja Tuhan semakin memuliakan namanya. Selamat Advent yang kedua, Tuhan Yesus memberkatimu senantiasa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sebuah firman Tuhan, mana kami digugah untuk selalu melihat bahwa pemulihan adalah sesuatu yang kami impikan, kami dambakan dan kami butuhkan. Biarlah pemulihan bukan hanya pemulihan secara fisik, namun pemulihan kami adalah pemulihan dari dosa yang tak mampu kami lepaskan. Biarlah jemaat HKBP Bumi Anggrek dimanapun mereka berada, dalam pergumulan apapun, secara khusus Tuhan di masa COVID-19, di mana perayaan kami terbatas, namun cinta kasih Tuhan tak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu, berkati Tuhan gereja-Mu dalam menanti, dan persiapan-persiapan dalam kehidupan kami pun kami serahkan dalam Tuhan, dan Tuhanlah yang memberkati. Amin.